kegiatan pembelajaran peserta didik. Bisa perkenalkan Ibu? Iya, terima kasih Bu Andi. Saya Ibu Julieta Suryaningrum. Saya guru SMA Negeri 2 Madiun, guru bimbingan konseling di sini. Langsung ke soalnya saja ya Ibu. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara menarik perhatian siswa agar mereka mau berpikir dan terlibat dalam ide-ide besar serta berani menunjukkan hasil kerja mereka? Iya, jadi begini, untuk anak-anak terutama SMA ya, anak-anak SMA itu kan remaja itu kecenderungannya mereka itu tidak suka sesuatu yang monoton. Jadi kita harus memberikan stimulus-stimulus yang bervariasi. Itu bisa berupa kita ngajak games, kemudian juga kita memberikan stimulus pertanyaan seperti itu, gitu. Dan kemudian dan untuk sesuatu yang tertentu mungkin kita ada reward sama punishmentnya seperti itu. Jadi ada greget gitu. Kalau tidak ada, kadang itu kalau tidak ada reward sama punishment, nah itu kan kurang menarik si anak, kurang gitu. tertantang. Iya betul, kurang tertantang. Terus kadang itu ya menyepelekan gitu, seperti itu. Terus kalau bisa dikaitkan dengan P5 bagaimana Bu? Itu kan juga menunjukkan hasil kerja mereka. Iya, jadi memang P5 itu kan merangsang kreativitas anak ya. Program dari pemerintah yang di kurikulum Merdeka ini saya rasa sangat bagus sekali untuk merangsang kreativitas anak. Cuman kan karena pesertanya banyak, terus kemudian Bapak Ibu guru pengawas itu kan terbatas. Nah, kadang itu siswa itu ada yang memiliki kesadaran untuk bekerja, kadang ada yang menggantungkan diri dengan pekerjaan orang lain. Itu kan seperti itu umum ya. Nah, untuk itu tadi mungkin ada reward sama punishmentnya. Rewardnya berupa kalau misalkan anak ini aktif, nah nilainya itu tidak sama dengan siswa yang ya betul, siswa yang kurang aktif dalam melakukan hasil karya kayak gitu, dalam kontribusinya lah, dalam berkontribusi kurang, itu nilainya tentu saja tidak sama dengan siswa yang aktif dan proaktif. Lanjut ke pertanyaan dulu Ibu. Situasi apa saja yang bisa membuat ide-ide besar menjadi menarik, nyata dan penting bagi siswa? Situasi yang tentu saja menyenangkan ya. Iya. Kadang itu kan kondisi ide itu keluar karena situasi mungkin sesuai dengan isu saat ini, atau kadang itu juga program itu dilekatkan dengan isu saat ini seperti itu. Seperti hanya di salah satu programnya di SMA 2 ini ya, untuk P5-nya itu kan salah satunya itu membangun entrepreneur siswa. Nah, ini sangat relevan dengan saya melihat itu kebiasaan anak-anak SMA 2 ya. Kebiasaan anak-anak SMA 2 kalau misalkan mau ada event, itu mereka getol sekali jualan. Oh, jualan. Iya, betul. Mereka getol sekali jualan. Nah, dari salah satu jiwa entrepreneur itu kan juga inovasinya juga lewat berdagang ya, berwirausaha, betul, bisnisnya itu lewat itu wirausaha itu ya, berwirausaha gitu. Nah, itu sangat anak-anak sangat antusias itu, karena itu relevan sekali, karena dia kalau dia butuh dana, dia nggak mau merepotkan orang tua. Itu kan jadi beban bagi orang tua kalau misalkan harus minta uang terus gitu. Akhirnya muncul ide-ide kreatif mereka untuk berjualan. Nah, itu gayung bersambut juga dengan salah satu program P5 yang di semester ini gitu. Ya. Pertanyaan ketiga Ibu, Silakan. bagaimana cara menyampaikan materi agar siswa tertarik dan penasaran dengan topik yang diajarkan? Cara menyampaikan materi supaya anak tertarik ya. Iya. Yang pertama kita kasih clue. Oh, dikasih pemantik, betul. Kita kasih clue atau pemantik, pertanyaan pemantik atau kalimat pemantik yang merangsang anak untuk berpikir. Kalau nanti misalnya distimulus di awal, betul, distimulus di awal, supaya dia penasaran. Ini mau yang dibahas ini apa, gitu ya. Kemudian setelah keluar statement mereka, rangsangan apa, respon-respon mereka dari stimulus yang kita sampaikan, kita masuk ke
pembahasan pokok materi kita masuk ke materi, kemudian setelah materi kadang itu di tengah perjalanan pasti anak bosen ya, nah itu mungkin bisa diberikan ice breaking, yaitu ice breaking, jadi supaya anak fresh lagi pikirannya gitu, beraktivitas lagi, karena kalau hanya metode ceramah gitu kita merasa betul terlalu monoton, anak jadi bosen, atau mungkin kita bisa mengelompokkan anak untuk kita ajak mereka untuk berdiskusi. Diskusi pun kadang kita harus tetap pantau ya, karena itu tadi keaktifan anak itu tetap tidak sama antara anak satu dengan yang lainnya gitu. Jadi pantauan ini supaya anak itu tetap fokus, kemudian meminimalisir mereka nyambi mainan HP gitu ya. Apalagi sekarang anak-anak kalau ditinggal sedikit langsung mainan. Itu makanya itu perlu kesepakatan ya. Saya rasa perlu kesepakatan kelas atau kesepakatan kelompok antara guru dengan anggota kelas. Ya, anggota kelas kan artinya seluruh siswa. Jadi, supaya anak-anak itu tidak, misalkan ya, kalau di kelas saya itu kesepakatan kelas yang saya buat itu setiap kali pertemuan itu tidak ada siswa yang bermain HP. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bermain HP, kecuali itu memang dibutuhkan ya, karena kan layanan bimbingan konseling tidak seperti pelajaran yang harus browsing gitu. Terus kemudian jadi kalau misalkan mereka mainan HP, itu kesepakatannya itu HP saya minta dan yang ngambil harus orang tua. Ya, itu supaya anak berpikir lagi. Itu kalau cuman HP saya minta selama jam pelajaran, dan nanti dia jam pelajaran selesai ya sudah kan gitu kan. Gitu. Jadi kecenderungannya itu ini kesepakatannya. Jadi bukan saya memaksa anak, tidak. Cuman anak saya ajak berpikir itu supaya kamu punya efek jera itu kayak gimana, dan lebih disiplin sama tanggung jawab. Betul, iya. Lebih sebenarnya kadang itu memang kedisiplinan itu harus dipaksa ya, gitu. Biar terbiasa. Betul, kebiasaan baik gitu. Pertanyaan keempat itu, kalau apa yang dapat mendukung siswa tetap berminat belajar, terutama ketika mereka merasa sulit memahami materi. Ketika sulit memahami materi, misalkan materi-materi kadang itu materi hitungan ya, atau bahasa asing ya, bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, kita gali kesulitannya di mana? Apakah di semua subbab atau di semua bab atau hanya di salah satu? Nah, kalau di semua bab ya bisa jadi mungkin karena memang minat dan kemampuan anak tidak pada mapel tersebut. Tapi bukan berarti kita terus ya wes kemampuanmu memang gak tekan sama lu, bukan ya. Nah, itu kita perlu pendampingan si anak supaya mau atau berani itu minta waktu kepada guru mapel tersebut, guru mapel yang mereka anggap susah itu untuk meluangkan waktu sebentar. Jadi tambah waktu. Iya, tambahan waktu, mungkin waktu istirahat atau mungkin waktu mereka pulang sekolah seperti itu, atau jam istirahat ya, istirahat agak lama itu kan istirahat yang kedua. Itu mungkin bisa menemui ibu guru atau bapak guru yang bersangkutan supaya bisa menjelaskan lebih intensif kayak gitu secara pribadi gitu. Atau si anak kita sarankan untuk mengikuti intensif belajar di luar gitu. Seperti les. Iya betul, seperti les mapel seperti itu. Nah, kadang juga anak itu lebih suka atau lebih mudah belajar itu dengan teman sebaya kan. Nah, itu mungkin kita bisa mengarahkan untuk ke teman yang lebih bisa itu mengajari, atau dia minta diajari oleh temannya gitu. Padahal itu anak lebih gampang, lebih nyantol gitu loh, diajari oleh teman yang sebaya gitu, karena pengaruh teman sebaya itu juga sangat kuat ya gitu. Dan di situ kalau memang si anak itu masih ada kesulitan dari semua alternatif itu, ada kesulitan, mungkin kita bisa berdiskusi dengan orang tua murid, orang tua murid yang bersangkutan, kendalanya apa gitu. Karena di sekolah sudah diupayakan, ternyata kok si anak masih merasa kesulitan kayak gitu.
apakah di rumah ada masalah atau seperti apa, atau ada sesuatu yang lain kayak gitu. Berarti ada tahapannya ya Ibu. Iya, betul. Terus tadi sulit memahami materi. Iya. Pertanyaan kelima Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa kurang berani dalam mengambil risiko, seperti kurang kreatif atau takut bertanya yang mungkin sekarang biasa terjadi, atau sulit membuat keputusan? Kadang itu di kelas ya, kalau misalkan siswa ya malu bertanya, itu mungkin dia malu sama teman-temannya, mungkin dianggap, mungkin kalau bertanya itu dianggap bodoh kayak gitu ya. Nggak tahu materinya. Biasa sih kok ketinggalan banget kayak gitu. Biasa mungkin biasa ya gitu. Mungkin dia takut malu ya, malu atau takut dibully sama teman gitu. Tuh yang salah satunya. Terus kemudian mungkin juga pembiasaan atau ada luka di masa lalu ya, misalkan dia pernah mengambil suatu keputusan tapi begitu gagal dia langsung disalahkan. Gitu. Itu juga salah satu pemicu ya, anak takut mengambil resiko gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan untuk semua ketua. Kemudian faktor lainnya ya, anak sulit atau tidak mau mengambil resiko ya, itu karena anak sudah terbiasa dengan zona nyaman. Ya, comfort zone. Jadi dia merasa kalau dia mengambil resiko nanti takutnya salah kayak gitu. Tapi padahal seharusnya idealnya ya, idealnya untuk menggapai sukses itu kan tidak takut gagal gitu. Dan itu yang harus mencoba juga. Iya, harus berani mencoba, karena gagal itu bagian dari sukses. Itu yang harus kita tanamkan ke anak gitu. Iya, jadi supaya anak berani mengambil resiko, tidak takut gagal, dan menganggap gagal itu bagian dari sukses. Tidak ada sukses tanpa kegagalan. Seperti itu. Kemudian ya harus terbiasa juga dengan gagal. Gagal bukan berarti terus setelah gagal dia aku biasa, aku ini gagal, bukan. Tapi gagal harus ada review juga. Ada peningkatan koreksi. Kemarin saya gagal itu karena apa? Apakah karena manajemen waktu saya, atau karena kondisi emosional saya yang tidak terkontrol gitu. Karena kematangan emosi juga berpengaruh terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu tantangan gitu. Terima kasih Bu Julia. Pertanyaan yang sangat menarik saya dalam pengumuman tugas. Sama-sama. Semoga jawaban saya bisa membantu. Terima kasih Bu Julia. Ya, sama-sama.